Halo Sobat Cendekia, ketemu lagi dengan saya Mentor Tawiahan Cendekia yang akan mengajarkan terkait dengan seleksi CPNS, kemudian seleksi Akademi Militer, Bintara Polri dan juga Akademi Polri, begitu juga untuk seleksi P3K. Apa sih perbedaan dari materi masing-masing itu? Oke, kita akan ulas bersama di dalam konten ini mengenai perbedaan dari submateri yang akan diujikan pada masing-masing tes tersebut. Oke, mari kita lihat. Kalau untuk akademi militer, seleksi sekolah kedinasan, dan juga CPNS itu materinya itu sama dia, yaitu SKD atau seleksi kompetensi dasar. Kayak gitu. Nah, jadi ketiga ini sama materi ujiannya, yaitu TWK, kemudian TIU, dan TKP. Urutannya begitu. Jadi TWK dulu, kemudian TIU, dan TKP. Nah, masing-masing TWK itu berjumlah 30 soal, ya kan? Kemudian TIU 35 soal. Lalu TKP dia 45 soal. Jadi total keseluruhan SKD ini dia ada 110 soal untuk durasi pengerjaannya di dalam waktu 100 menit. Jadi itu yang harus dimaksimalkan. Durasi 100 menit ini harus dimaksimalkan untuk menyelesaikan soal 110 soal. Nah, meskipun sama submateri ujiannya atau mata pelajarannya begitu, tetapi gitu ya, indikator dari setiap materi ini berbeda. Misalnya nih, sederhananya, kalau di CPNS gitu ya, TWK-nya itu lebih banyak dia berorientasi kepada pelayanan publik. Misalnya sebagai seorang ASN, ketika kamu eh, diperhadapkan dengan masalah, bagaimana sikapmu yang sesuai dengan sila pertama Pancasila, misalnya begitu. Jadi dia berorientasi pada pelayanan. Bedanya dengan TWK misalnya di Akmil misalnya. Di situ dibuat nanti soalnya atau indikatornya itu eh, apabila dalam keadaan mendesak negara membutuhkanmu untuk perang sebagai upaya bela negara. Karena sikapmu sebagai seorang anggota TNI yang benar sesuai dengan sila pertama Pancasila. Kayak gitu. Jadi indikatornya tetap ada pada sila Pancasila yang pertama, tetapi pertanyaannya atau stimulus pertanyaan itu berbeda. Begitu juga dengan di TKP. Di TKP juga begitu. Kalau TKP-nya CPNS sama, hampir sama dengan sekolah kedinasan, yaitu berorientasi pada pelayanan publik. Beda dengan TKP di Akmil. Bedanya di mana? Misalnya kalau di Akmil itu TKP-nya, apabila kamu adalah seorang komandan yang memimpin anggota di medan perang, tetapi ada salah satu anggotamu yang terkena senjata dari lawan, maka apa yang kamu lakukan sebagai seorang komandan? Itu TKP-nya di Akmil. Beda dengan TKP-nya di Sekdin atau di CPNS. TKP-nya itu misalnya begini, kamu adalah seorang atasan di rumah ada anakmu yang sedang sakit. Di waktu yang bersamaan itu, kamu harus memimpin rapat di kantor. Maka sikap yang harus kamu lakukan adalah kayak gitu. Jadi, materi yang sama ketiganya ini, baik TWK, TIU, dan TKP, tetapi indikatornya itu bisa berbeda-beda atau stimulusnya itu yang berbeda-beda. Tetapi cara pengerjaan dan polanya itu sama saja. Nah, itu yang akan kita pelajari bersama di channel ini, di konten-konten kita. Teman-teman boleh ikuti untuk memastikan rute per rute, langkah per langkah, apa yang membedakan dari masing-masing yang disebut dengan SKD atau TKD ini. Seleksi kompetensi dasar atau tes kemampuan dasar. Nah, itu dia persamaan antara SKD-nya Akmil, SKD-nya Sekolah Kedinasan, dan SKD-nya CPNS. Itu ada terdiri dari TWK, TIU, dan TKP. Lantas, apa perbedaannya dengan Akpol, misalnya gitu kan? Apa perbedaannya dengan Akpol? Nah, mari kita lihat perbedaan materi yang diujikan pada seleksi Akademi Polri dan juga Bintara Polri, gitu. Bedanya ada di sini.
Kalau di Akpol dan juga Binpol itu ada 4 subtes yang akan diujikan pada seleksi akademik, yaitu terdiri dari pengetahuan umum. Pengetahuan umum itu dia adalah pengetahuan yang bersifat luas. Jadi dia bisa tentang banyak hal, bisa tentang ekonomi, bisa tentang geografi, bisa tentang sejarah, bisa juga tentang fisika, atau bisa juga tentang ekonomi. Nah, setelah PU ada nanti TWK, sama, tes wawasan kebangsaan. Kalau kita lihat nanti kisi-kisinya itu indikatornya pasti tetap sama gitu. Tetapi apa? Isi atau muatan atau stimulus pada soal yang berbeda-beda kayak gitu. Jadi ada PU, ada TWK dan juga ada numerik atau matematika. Ya, numerik atau matematika dan juga ada bahasa Indonesia. Nah, ini perbedaannya. Di Akpol dan Binpol itu kalau di Akpol dia di materi akademiknya itu bahasa Indonesia dulu. Di pusat nanti baru ada di tes pusat nanti baru ada bahasa bahasa Inggris. Nah, sementara kalau di Bintara Polri itu bahasa Inggris ya di akademiknya. Itu perbedaannya. Tetapi pada keseluruhan secara garis besar ada 4 submateri. Nah, materi ini juga akan kita pelajari bersama bagaimana belajar PU, belajar TWK, belajar numerik atau matematika, atau bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Semua hal yang berkaitan dengan ini akan kita bahas di channel ini. Maka dari itu teman-teman boleh ikuti kita, boleh follow, boleh subscribe, boleh bagikan ke teman-teman yang ingin mempersiapkan diri untuk Akademi Polisi, Bintara Polisi. Nah, selain tadi kita sudah bahas sekolah kedinasan, kita sudah bahas akademi militer, kita juga sudah bahas CPNS, kita sudah bahas Akpol dan juga Bintara Polri untuk materinya. Nah, sekarang mari kita lihat. Ada perbedaan yang signifikan dengan P3K atau PPPK. Apa itu PPPK? Nah, PPPK ini atau P3K disebutnya adalah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Gitu. Jadi dia ada perjanjian kerja. Itu statusnya sama sebenarnya sebagai aparatur sipil negara. Kayak gitu. Nah, tetapi untuk materi ujian itu berbeda, teman-teman. Jadi teman-teman jangan keliru. Jangan mikir ujian P3 itu sama dengan materi CPNS. Beda. Bedanya di mana? Kalau di P3K tadi ada 4 materi yang akan diujiankan dalam seleksi akademik. Yaitu ada teknis, ada manajerial, ada sosial kultural, dan ada wawancara. Apa perbedaannya? Kalau teknis itu dia sesuai dengan tujuan yang kita lamar atau sesuai dengan kemampuan akademik kita. Misalnya, kita mau daftar P3K kesehatan. Ketika kita mendaftarkan itu, maka secara otomatis eh, ujiannya nanti teknisnya itu tentang kesehatan gitu. Beda kalau kita daftar P3K guru misalnya. Pasti teknisnya itu adalah soal guru, soal bagaimana metode belajar, cara mengajar kayak gitu. Itu teknisnya. Jadi lebih kepada konten kita. Misalnya kita di bidang teknis, P3K teknis ya, misalnya. Di bidang konstruksi jalan. Jadi teknisnya itu nanti tentang rekonstruksi jalan yang dibahas atau yang dipertanyakan begitu. Nah, manajerial, sosial kultural itu sama atau mirip dengan TKP kalau di CPNS. Jadi yang dipertanyakan di dalam manajerial sosial kultural itu hampir sama dengan yang dipertanyakan di TKP pada seleksi CPNS. Yaitu tentang apa? Tentang kehidupan dalam masyarakat majemuk, tentang profesionalisme, tentang integritas kerja. Itu perbedaannya di situ. Nah, misalnya contohnya soal ketika kamu ditempatkan di suatu desa yang terpencil, yang kental akan adat budaya, sementara kamu adalah orang baru, maka hal apa yang harus kamu lakukan? Nah, ini materi sosial kultural, manajerial sosial kultural. Kemudian, untuk wawancara ini, dia lebih kepada etos kerja, teman-teman. Jadi wawancara ini tentang etos kerja. Jadi ini hanya ada 10 soal, dan benar satu itu ada 40 poin, ya kan? Jadi 4 poin, sehingga kalau kita benar semua ada 40 poin. Jadi urutannya begitu. Beda dengan CPNS tadi. Kalau CPNS tadi dia hanya ada 3 submateri.
Nah, untuk teman-teman yang ingin persiapan P3K untuk 2026, kita juga menyediakan fasilitas yang sama, kesempatan belajar yang sama, oleh karenanya teman-teman juga boleh bergabung dengan kita, boleh ikuti akun media sosial kita, kita akan belajar sama-sama, kita akan kupas materi ini sama-sama. Begitu untuk pengantar materi, jadi kalau ada pertanyaan, apa ya yang akan diikuti atau materi apa ya yang harus dijalankan, dipelajari, jangan takut dan jangan ragu karena sudah saya paparkan bahwa materi yang teman-teman akan siapkan dan akan juga kita bahas ada di sini. Begitu teman-teman, teman-teman boleh like, boleh subscribe, boleh share, dan boleh dukung channel ini untuk membuat kualitas konten kita lebih bagus sehingga lebih berguna bagi banyak orang. Begitu teman-teman. Semoga teman-teman tetap sehat dan tetap bersemangat. Salam sehat untuk semua. Kita ketemu lagi.